Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisna Anggraini, NIM 0801202241. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran sebagai sumber ajaran dimensi kehidupan. A. Sumber ajaran Usuluddin. Ajaran Tauhid merupakan salah satu dari ajaran Al-Quran. Ajaran Tauhid mengajarkan suatu kepercayaan, menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberi hukum-hukum, mengatur, dan mendidik alam semesta. Al-Quran menjadi sumber ajaran Tauhid terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Quran Surah Al-Anbiya ayat 22, Quran Surah Al-A'raf ayat 180, dan sebagainya. B. Sumber ajaran hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum Islam. Hukum Islam dimaksud di sini mencakup hukum syariah dan fikih. C. Sumber ajaran pendidikan. Al-Quran juga menjadi sumber ajaran pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu materi yang ada di dalam Al-Quran, menyebutkan beberapa istilah, yakni murabi, muallim, mudarris, muzaki, dan ustaz. D. Sumber ajaran dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi dua istilah yang berbeda. Dakwah mengutip pendapat Syekh Ali Muhafiz diartikan mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek. Sedangkan komunikasi menurut Rogers bersama Delawens Kincaid diartikan suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. E. Sumber ajaran sains dan teknologi. Salah satu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran adalah adanya informasi-informasi dan isyarat ilmiah berupa sains dan teknologi. F. Sumber ajaran sosial. Kebutuhan manusia untuk memenuhi hajatnya di dalam kehidupan memaksa setiap orang meminta bantuan kepada pihak lainnya. Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan setiap orang juga lebih banyak daripada waktu yang ada pada dirinya. G. Sumber ajaran kesehatan masyarakat dan kedokteran. Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping sandang, pangan, dan papan. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini, memahami etika kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Carolina. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul ini terdiri dari dua gabungan kata antara asbab yang berarti sebab dan al-nuzul yang berarti turun. Jadi asbab al-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya asbab al-nuzul. Yang pertama itu karena adanya peristiwa yang disebabkan oleh pertengkaran, kesalahan serius, dan perbedaan keinginan. Dan yang kedua itu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam maupun kelompok kafir yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana sih cara untuk mengetahui asbab al-nuzul ini? Nah, jadi untuk mengetahuinya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu melalui riwayat orang yang terlibat pada saat wahyu tersebut diturunkan. Dan yang ketiga itu membutuhkan kemampuan khusus berupa pengetahuan tentang siapa yang meriwayatkannya. Urgensi asbab al-nuzul terhadap Al-Quran. Yang pertama itu untuk mengetahui peristiwa atau kasus yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum. Kemudian yang kedua itu untuk membantu memberi kejelasan tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga itu untuk membantu memahami ayat-ayat yang diberlakukan khusus. Kemudian yang keempat itu untuk mengkhususkan taksis yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui objek diturunkannya ayat Al-Quran.
Nama saya Diah Ayu Pratiwi, NIM 0801202244. Di sini saya akan membahas materi Makiyah dan Madaniyah. Ilmu Makiyah dan Madaniyah secara umum dapat diartikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Dua tempat ini dalam sejarah yang dikenal dengan wilayah tempat turunnya Al-Quran. Menurut Al-Khottan, perbedaan definisi Makiyah dan Madaniyah yang pertama, menentukan definisi berdasarkan masa turunnya ayat atau surat. Yang kedua, menentukan definisi berdasarkan lokasi tempat turunnya ayat atau surat. Yang ketiga, menentukan definisi berdasarkan orang-orang atau golongan sasaran ayat atau surat. Ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah pada umumnya itu salah satunya surat dan ayat Makiyah suku katanya pendek-pendek, sementara Madaniyah suku katanya panjang-panjang. Tahapan turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap Makiyah, yaitu masa Nabi bermukim di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, mulai 17 Ramadan tahun 41 sampai dengan awal Rabiul Awal tahun 54. Yang kedua, tahap Madaniyah, yaitu masa Nabi bermukim di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, pada permulaan awal Rabiul Awal tahun 54. Perbandingan ayat-ayat Makiyah sekitar 19/30, sedangkan Madaniyah sekitar 11/30. Urgensi mengetahui Makiyah dan Madaniyah: yang pertama, menjadi instrumen penting dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, Makiyah dan Madaniyah menjadi tempat bersejarah turunnya Al-Quran dan menjadi indikator mempertahankan sejarah dalam rangka penguatan pemahaman Al-Quran. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ilmu Makiyah dan Madaniyah dirasakan cukup penting untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran. Tidak saja menunjukkan tempat turunnya Al-Quran, tetapi juga mencari jejak sejarah kronologis turunnya Al-Quran itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosyida, NIM 0801202239. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Adapun unsur-unsur yang menyertai mukjizat, yang pertama yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan, sehingga dianggap luar biasa. Artinya peristiwa itu di luar jangkauan sebab dan akibat yang diketahui secara umum. Yang kedua, didatangkan oleh seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Pembagian mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu mukjizat hissi, adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui pandangan mata, seperti adanya taufan Nabi Nuh dan adanya tongkat Nabi Musa. Yang kedua, mukjizat akli, adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui mata hati, seperti menyebarkan berita-berita yang baik, mulai dari bahasa sindiran maupun secara jelas, dan menerangkan hakikat-hakikat ilmu yang diperoleh melalui cara yang tidak dipelajari. Aspek-aspek kemukjizatan. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Yang kedua, aspek informasi-informasi gaib yang disampaikan Al-Quran. Yang ketiga, aspek informasi-informasi terkait dengan ilmiah. Kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti dari kekuatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru dan ditandingi oleh manusia manapun. Apalagi Muhammad di kalangan masyarakatnya pada awalnya dikenal sebagai orang yang tidak pandai membaca dan menulis, sehingga tidak memungkinkan beliau menciptakan sendiri Al-Quran, sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan orang Arab ketika itu. Saya Desi Fitria Hasibuan, NIM 0801203343. Saya akan menjelaskan tentang munasabah. Yang pertama, pengertian munasabah. Pengertian munasabah secara etimologi adalah kedekatan, persamaan, hubungan, persesuaian, pertautan, kecocokan, dan kepantasan. Kedua, pembagian munasabah. Yang pertama, munasabah antar kata dengan kata dalam satu ayat. Kedua, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surat yang sama. Ketiga, munasabah ayat dengan
ayat pada surat yang berbeda. Keempat, munasabah ayat pada akhir surat dengan awal surat berikutnya. Kelima, munasabah nama surat dengan isi kandungannya. Keenam, munasabah awal ayat dengan akhir surat yang sama. Ketujuh, munasabah kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Yang ketiga, urgensi munasabah. Urgensi munasabah terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, instrumen untuk menguak kekuasaan. Kedua, ilmu yang menggabungkan bagian-bagian kalimat. Ketiga, mengetahui hubungan ayat dengan huruf. Keempat, instrumen yang membantu dalam proses penafsiran Al-Quran. Kelima, menjawab kritikan sebahagian orang anggapan bahwa Al-Quran tidak mempunyai korelasi. Keenam, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Demikianlah pembahasan dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.